kita semua dibesarkan dengan satu doktrin. Belajar yang rajin, cari kerja yang mapan, kumpulkan uang yang banyak, maka hidupmu akan bahagia. Tapi pertanyaannya, kalau rumusnya sesederhana itu, kenapa kita sering melihat orang yang hartanya melimpah, tapi hidupnya penuh kecemasan? Kenapa banyak orang sukses yang merasa kosong saat sampai di puncak? Ternyata ada satu variabel yang hilang dari rumus hidup kita, dan variabel itu sudah ditemukan 2300 tahun yang lalu oleh seorang filsuf bernama Aristoteles. Hari ini, kita akan membongkar rahasia kuno itu untuk memperbaiki hidup kita di masa kini. Selamat datang di Dialektika Pustaka. Di sini kami percaya, pustaka adalah sumbernya, tapi pemikiran manusialah yang menghidupkannya. Sebuah buku mungkin ditulis ribuan tahun lalu, tintanya mungkin memudar, tapi isinya, ia terus hidup dan berdialektika mengikuti perkembangan zaman. Hari ini kita akan membedah karya legendaris Aristoteles, Nicomachean Ethics. Buku ini bukan sekadar bacaan filsafat yang bikin pusing. Ini adalah panduan praktis tentang uang, hukum, dan mentalitas. Siapkan catatan kalian, mari kita mulai dialektikanya. Pelajaran pertama, kita harus memperbaiki definisi bahagia. Banyak dari kita terjebak mengejar hedonia. Apa itu? Itu adalah kenikmatan fisik sesaat. Makan enak, tidur seharian, atau belanja barang mewah. Rasanya enak, pasti. Tapi menurut Aristoteles, itu bukan bahagia. Itu cuma senang. Hewan pun bisa merasakannya. Aristoteles menawarkan konsep eudaimonia. Ini bukan sekadar perasaan, tapi sebuah aktivitas mekar sebagai manusia. Bayangkan sebuah pisau. Pisau yang bahagia bukanlah pisau yang disimpan di lemari kaca. Pisau yang bahagia adalah pisau yang tajam dan digunakan untuk memotong dengan sempurna. Dia memenuhi fungsinya, sama seperti manusia. Kamu tidak akan bahagia cuma dengan rebahan dan main HP seharian, meskipun itu nyaman. Kamu akan bahagia secara eudaimonia saat kamu memaksimalkan potensimu, saat kamu bekerja keras, berkarya, dan menaklukkan tantangan. Jadi berhentilah mencari kenyamanan, mulailah mencari kepuasan batin. Pelajaran kedua, the golden mean atau jalan tengah. Dunia kita sering berpikir ekstrem, hitam atau putih, padahal kebenaran seringkali ada di tengah. Aristoteles mengajarkan bahwa setiap sifat baik adalah titik, seimbang di antara dua jurang kesalahan, kekurangan dan berlebihan. Mari kita pakai contoh finansial yang paling relevan. Di ekstrem kiri, ada sifat kikir. Punya uang tapi menyiksa diri, tidak mau berbagi. Hidupnya sengsara demi angka. Di ekstrem kanan, ada sifat boros, impulsif, gaji cuma numpang lewat, beli barang yang nggak perlu. Dua-duanya salah, dua-duanya bikin stres. Jalan tengahnya adalah dermawan, liberality. Apa itu? Itu kondisi di mana kamu tahu cara menikmati uangmu dengan wajar, tapi juga tahu cara mengaturnya untuk masa depan, dan tidak lupa berbagi. Cek hidupmu sekarang. Di aspek mana kamu terlalu ke kiri atau terlalu ke kanan? Tariklah kembali ke tengah. Pelajaran ketiga adalah pentingnya memahami habituasi. Pernahkah kalian merasa punya motivasi tinggi untuk berubah, tapi gagal dalam seminggu? Aristoteles punya jawabannya. Keunggulan bukanlah sebuah tindakan, melainkan kebiasaan. Kita tidak menjadi orang baik hanya karena kita tahu teori kebaikan. Kita menjadi orang baik karena kita terbiasa berbuat baik. Anggaplah karakter itu seperti otot. Kamu tidak jadi kuat cuma dengan mengangkat beban sekali. Kamu harus mengangkatnya ribuan kali sampai otot itu terbentuk. Jadi kalau kamu ingin sukses secara hukum atau finansial, berhentilah mencari jalan pintas atau rahasia cepat kaya. Mulailah membangun rutinitas kecil yang membosankan, tapi konsisten. Karena rutinitas itulah yang akan membentuk nasibmu. Pelajaran keempat, ini tamparan keras buat kita yang gila kerja. Uang adalah alat, bukan tujuan. Aristoteles mengingatkan kita untuk membedakan antara tujuan akhir dan sarana. Uang masuk kategori sarana. Coba pikirkan logikanya. Kamu tidak butuh palu demi memiliki palu. Kamu butuh palu untuk membangun rumah.
Kalau kamu cuma menumpuk ribuan palu tapi tidak pernah membangun rumah, apa gunanya? Kamu cuma kolektor alat, sama seperti uang. Kekayaan itu alat untuk mencapai kemerdekaan hidup, untuk membantu sesama, untuk membiayai pendidikan. Jika hidupmu habis hanya untuk menumpuk angka di rekening, tanpa tahu tujuannya untuk apa, menurut Aristoteles, kamu telah menyia-nyiakan hidupmu untuk sekadar mengumpulkan alat, tapi lupa membangun rumah kebahagiaanmu. Terakhir, pelajaran kelima adalah keadilan, justice. Bagi Aristoteles, ini adalah puncak dari segala kebajikan. Kenapa? Karena ini menyangkut hubungan kita dengan orang lain. Keadilan bukan cuma soal hukum di pengadilan. Dalam bisnis dan karir, keadilan adalah tentang proporsionalitas. Memberikan orang lain apa yang menjadi hak mereka. Jika kamu pebisnis, keadilan berarti tidak mengambil untung dengan menipu kualitas. Jika kamu pemimpin, keadilan berarti memberi gaji sesuai kinerja. Orang yang curang mungkin bisa kaya cepat, tapi dia tidak akan pernah mencapai eudaimonia atau ketenangan batin. Karena mustahil hidup bahagia jika kita terus-menerus merasa was-was karena ketidakjujuran kita sendiri. Teman-teman, Nicomachean Ethics mengajarkan kita bahwa bahagia itu bukan takdir, tapi hasil dari kebiasaan dan pilihan-pilihan rasional yang kita ambil setiap hari. Pustaka ini sudah memberikan ilmunya. Sekarang, giliran kita yang melanjutkan dialektikanya. Apakah prinsip Aristoteles ini masih relevan untuk diterapkan di zaman media sosial sekarang? Atau justru makin sulit dilakukan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya ingin membaca dialektika pemikiran kalian. Jika kalian merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung channel ini. Saya dari Dialektika Pustaka, pamit undur diri. Sampai jumpa di lembaran berikutnya.